Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang anak semuanya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis olahraga? Capek? Ini jam-jam krusial ini pasti ngantuk ini. Ngantuk. Terus udara dingin apa panas? Panas ya? Panas. Weteng wareg. Wah, ini marahi ngantuk belakang ya. Tapi kudu tetap semangat. Rembuyannya aja diwalik. Jangan semangat tetap putus asa. Repot. Dah. Sebelum kita mulai nanti kita akan mempelajari kalau yang kemarin kita fokusnya adalah mengkritisi sekitar kita. Hari ini kita fokusnya adalah belajar tentang bagaimana hormat dan patuh terhadap orang tua. Kalau kemarin global, sekarang kita hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, hormat dan patuh terhadap orang tua, nanti kita mempelajari bagaimana caranya kita hormat dan patuh terhadap orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa seperti biasanya. Membaca Asmaul Husna. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat di kemudian hari. Biridha'illah wa bisyawati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahina wassalatu wassalam inna fi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matrubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattar ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hakim ya Mukibu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wahid ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya
ya mubdi'u ya mu'idu ya mu'id ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadiru ya muqtadir ya muqaddimu ya muakhir ya awalu ya akhir ya dhahiru ya batin ya wali mu'ali ya barru ya laqab ya muntaqim ya afu ya raqufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya musiku ya jamil ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya maghfur ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur azza jalaluhu bi asma'ikal husna firlana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina wafi'an sayyatina wasturana uyubina wajurana nusolina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a warizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ila khairil qarribna ani syari baidna wal qurba rojauna akhiran nilnamuna balil maqasidana waqdiha warijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Baik, terima kasih. Ini masuk semua ya atau ada yang masuk? Masuk semua ya? Ya, Mas. Oke, kita langsung saja. Tadi sudah saya singgung, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin itu secara global, sekarang kita fokusnya adalah kepada orang tua. Nah, seandainya hanya seandainya, tapi tidak seandainya karena sudah terjadi di mana-mana. Contohnya saja seperti ini. Ada di sebuah daerah itu terjadi penganiayaan terhadap orang tua. Bahkan ada orang tua yang dipenjarakan. Kira-kira salah satu faktor penyebab orang tua kok dipenjarakan itu kenapa? Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Kurangnya edukasi. Oke, ya. Jadi seorang anak itu harus diberi pelajaran baik secara sikap, spiritual maupun moral. Ya, sikap, spiritual dan moral. Iku kudu komplit. Karena apa? Anak itu dia akan melaksanakan kegiatannya, dia akan melakukan keinginannya. Jika tidak terkontrol, maka anak bisa semena-mena terhadap orang tua. Ada lagi kasus, tidak di Jawa Tengah,
di luar Jawa. Maksudnya di luar Jawa Tengah itu ada anak minta dibelikan motor terhadap orang tua, montore ora ditukokno, malah wong tuane dipateni. Itu real terjadi. Karena apa? Dasarnya kenapa? Karena apa? Kira-kira kenapa? Biasanya terlalu dimanjakan, keinginan duniawi. Kenapa? Pergaulan. Ini penting. Mulane ning kitab Taklim Muta'alim iku ana nandom yang mengatakan bahwa sak temene kanca siji iku manut marang kanca-kanca liyane. Ya, artinya apa? Artinya satu orang ya itu biasane sak wong iku kancane. Iku biasane anut karo kancane sing akeh. Wis contohnya ngene wis gampang. Kalian daftar di sekolah sini, SMA sini. Itu mesti takon-takon kancane sik. Kowe daftar ndi? Kowe daftar ndi? Aku ning SMA. Ayo aku tak melu ning SMA. Iya kan? Kowe ape jajan ndi? Aku ape jajan ning kantin A, aku kantin B. Kancane ku ape ning kantin A. Yo aku tak melu ning kantin A. Nah, itu sudah pasti. Mulane maka perlu pendidikan yang namanya pendidikan akhlak atau pendidikan moral dan sikap. Oke. Sekarang kita perhatikan slide di sini. Yang pertama adalah hadis hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama adalah dari riwayat dari hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 121. Ya, amal apakah yang paling dekat di surga? Beliau menjawab, Kanjeng Nabi ana sahabat Kanjeng Nabi ikut takon marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, amalan apa Kanjeng Nabi sing paling cerak ning surga? Nah, ya, kemudian Kanjeng Nabi jawab, bekti terhadap kedua orang tua. Ya, jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu menjawab itu sesuai dengan dilihat dari orangnya. Ya, tidak lantas langsung secara umum tidak dilihat dari orangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penegasannya adalah bahwa secara umum hadis di atas menjelaskan tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri pada surganya Allah yang penuh kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam, ada beberapa poin yang menjadi isi kandungan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam hadis tersebut. Yaitu, yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Nomor siji. Amalan nomor siji itu adalah berbakti kepada orang tua. Sing liya-liyane nomor loro, nomor telu, nomor papat. Karena apa? Orang tua lah yang membesarkan kita, yang melahirkan, merawat dan sebagainya. Ya. Nah, makanya kita wajib taat terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua adalah amalan yang bisa mengantarkan seseorang masuk surga yang penuh kenikmatan. Karena ridhone Gusti Allah ya ridhone wong tua. Utawa ridhone wong tua ya ridhone Gusti Allah. Nek ngamuke wong tua ya ngamuke Gusti Allah. Itu malah bahaya nek. Nek karo wong tua hati-hati. Nah, kita sebagai orang tua juga sama. Ngamuk anak itu jangan misuh-misuh terus ngelek-ngelek anak. Ya, ngelek-ngelek bahaya. Ya. Lah Pak jenengan biasanya Pak hanya guyon, ora tenanan. Beda ya, beda. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi keutamaannya setelah sholat dan sebelum jihad. Ini penting. Maka dari itu kita wajib sing jenenge berbakti terhadap orang tua. Ya. Dah itu. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ sudah ada LKPD.
Yang paling bawah, yang paling bawah itu ada 2 materi, ya, 2 materi. Silahkan didiskusikan di antar teman kelompok ini. Dan kelompok kita buat 2 kelompok saja seperti kemarin ya. Kelompok yang sebelah kanan ada kelompok 1, kemudian yang kelompok kiri adalah kelompok 2. Nah, itu ada 2 permasalahan. Bagaimanakah caranya menghormati orang tua yang yang masih hidup, dan bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu dilihat saja. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 dan 2 berdiskusi dengan temannya. Bisa memutarkan bangkunya. Bangkunya diputar. Nanti langsung dipresentasikan dan tanya jawab. Ya, dipresentasikan dan tanya jawab. Silakan muter. Ya, muter. Oke. Muter ya. Oke. Saya beri waktu 5 menit saja. Tidak usah banyak-banyak. Nanti langsung presentasi, ya. Presentasi. Ingat, yang dibahas adalah bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Biasanya kan itu dipadakno, iki repot. Padahal kebutuhannya berbeda. Ya. Ya, kelompok 1 diperhatikan. Yang ngantuk-ngantuk jangan tidur dulu. Tuh, ya nanti kalau ada pertanyaan dijawab. Ya, Pak. Ya, 5 menit saja. Gimana pertanyaan? Ya udah. Yang haus boleh minum. Yang haus boleh minum. Boleh ya? Boleh, silakan, enggak apa-apa. Haus boleh minum. Karena habis olahraga, boleh saja. Sambil mengerjakan. Boleh browsing, dicari materinya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab, ya. Ya. Nomor 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, nomor 1, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, dan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Langsung di sini saja, sini aja. Yang ini loh. Fokus di sini. Sini, ini sama ini, tidak usah ke sini. Di LKPD-nya ya, sini, tidak usah di sini, tidak usah. Fokusnya di sini saja. Nah, nanti presentasinya yang ini dan ini aja. Kamu kelompok 1, nanti presentasinya fokus di masalah ini. Yang kelompok 2, nanti presentasinya sesuai dengan ini ya. Ya, nomor 2. Jadi yang ini. Nah, silakan didiskusikan. Nah, di LKPD-nya dibaca lagi. Nah, di situ juga ada link YouTube.
Di YouTube nanti akan saya tampilkan saja nanti setelah kalian presentasi. Nah, kelompok sini yang sudah meninggal. ya, yang sudah meninggal. Yang sini yang belum meninggal. Nah, berbeda, caranya berbeda. Nanti silakan bertanya. Kelompok 1 boleh menambahi, kelompok 2 boleh bertanya, kelompok 2 boleh bertanya, kelompok 1 boleh menambahi. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Yang soal ini di jalan Pak. Ya, ini saja, fokus yang ini saja. Nanti waktunya tidak cukup. Ya. Iya. 5 menit saja ya. Sudah? Sudah belum?
Sudah? Sudah? Sudah ya? Coba kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari yang dibahas ya, bagaimana cara hormat terhadap orang tua yang masih hidup. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara berbakti pada orang tua yang masih hidup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Samuel Evalia, presensi 16. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Alisda, presensi 7. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Tasdi, presensi 20. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Maizara, presensi 5. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 menyatakan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Cara berbakti kepada orang tua, banyak cara untuk berbakti kepada orang tua, diantaranya adalah seperti berikut. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Oke, selanjutnya yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Jadi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan selanjutnya, kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi sehingga orang tua itu meridhoinya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Kirana. Oke, jadi di sini dapat kita lihat ada banyak sekali cara untuk kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ya. Sementara yang saya sampaikan tadi itu kan ada merendahkan diri. Itu tuh maksudnya mungkin seperti kita bisa saja suatu saat nanti mempunyai status yang cukup tinggi. Amin ya. Tapi nanti kalau di depan orang tua kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh lupa pada orang tua. Kita harus tetap menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Lalu sesungguhnya di sini di dalam hadis juga terdapat kata bahwa sesungguhnya sebentar. Intinya di sini tuh di Nabi ini mengatakan bahwa sebaiknya seorang orang tua ini tidak apa-apa apabila menggunakan beberapa harta dari anaknya untuk dirinya, karena anaknya ini adalah orang yang telah dibesarkan dari kecil hingga besar. Itu adalah suatu usahanya gitu ya. Ada lagi tambahan? Kita akan membuka 3 slot pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Siapa coba ya, coba. Yang maju. Silakan Mas Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sesuatu apa yang paling utama kita lakukan
hal utama yang harus dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Ditampung dulu ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua, Silakan. Yang kedua. silakan. Bapak dua, ditanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka kami tutup dan kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hal utama untuk berbakti kepada orang tua. Apa itu? Ini kita reaksi sekolah. Kalau apa namanya hadis yang memberikan bahwa kasih sayangi wong tua anak itu kudu luwih dhuwur daripada kasih sayang orang tua terhadap anak. Itu yang kita dulu akhlak. Ya. Terus nih kitab Irsyadul Ibad, berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Ya, salah satunya juga. Ya, silakan dijelaskan Om. Ya, Malah oke. saya tulis. Oke, masih lanjut aja tidak apa-apa. Lanjut aja ya. Oke, Mas Deva. Jadi tadi kan pertanyaannya apa sih hal yang paling utama dalam kita itu berbakti kepada orang tua? Dari hasil diskusi kami, dari hasil pengetahuan kami, yang kami tahu adalah yang pasti dan yang harus utama adalah menyayangi dan mencintai orang tua. Kenapa? Karena kalau kita sayang dan cinta kepada orang tua, otomatis kita akan menghargainya, kita akan menghormatinya, mendoakannya dan segala macam. Gitu ya, Mas? Oke, akan saya tambahi. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi dan sudah dijelaskan oleh Bapak Agus, kita itu harus hormat dan patuh. Itu juga sebagai kunci. Lalu mungkin bisa kita terapkan dengan cara membantu orang tua dalam keseharian, lalu mendoakan orang tua seperti itu. Apakah sudah jelas? Gimana? Jelas siapa? Jelas ya? Oke, terima kasih. Presentasi kami akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Dipersilakan kelompok 2. Itu bagaimanakah caranya hormat terhadap orang tua yang sudah meninggal? Ini juga permasalahan. Terkadang lali kalau waktu orang tua masih meninggal. Jarno, bahaya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Bapak Sahdawa, presensi 32. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazian Asbifata, presensi 25. Perkenalkan, nama saya Dewa Putri Muslim, presensi 21. Perkenalkan, nama saya Mersa Krisantia, presensi 23. Di sini kita kelompok 2 bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal. Bakti pada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Bakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua telah meninggal. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tuaku meninggal dunia?" Rasulullah bersabda, "Ya, ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan silaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua." Lalu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah seperti berikut dan akan disampaikan teman saya. Yang pertama yaitu merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyalatkan, dan
meninggalkan dan membukanya. Dan yang kedua, melaksanakan wasiat dan menunaikan hak Adam yang ditinggalkannya, yaitu utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya untuk menepati janji kedua orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita dapat berbakti dengan melakukan hal-hal berikut yang telah disampaikan. Lalu kami membuka jumlah total 2 slot pertanyaan. Yuk, bertanya, monggo, silakan. 3 saja. 3 saya buka 3. 1, 2, kurang 1. 3, oke. Ya. Ayo. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Pratiwi, presensi 20. Di situ kan sempat dikatakan untuk menyelesaikan hak ada. Itu berupa hutang kan. Nah, hutang apa aja sih yang sangat harus untuk diselesaikan, dan ada nggak hutang yang emang itu tuh nggak harus diselesaikan gitu ketika seseorang itu sudah meninggal. Jadi sebagai anak itu kita harus menyelesaikan hutang yang mana dulu, atau yang paling utama itu yang mana dulu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. 1, utang. Nah, utang itu penting. Nah, hati utang itu haji barang itu loh. Utang pihak-pihak yang dikasih dan dibayar. Bayar. Ancok. Utang kan loh, utang haji cok. Enggak. Ayo, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ayo. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Giri Safolevalia, presensi 16. Jadi pertanyaan saya adalah, mungkin seumpama seandainya misal kita mempunyai orang tua kita berpergian dengan menggunakan pesawat. Nah, pesawat ini jatuh. Kita tidak tahu orang tua kita itu masih hidup atau sudah meninggal. Kita kan tidak tahu, belum ditemukan jasadnya. Nah, kita itu harus mendoakannya dengan cara yang masih hidup, atau mendoakan dengan cara yang sudah meninggal. Terima kasih. Kan Pak Agus juga sempat menyinggung kalau kebalik itu agak gitu, atau agak gimana. Balik apanya? Pertanyaan yang mengerikan ini. Baiklah, pertanyaan ketiga. 3, silakan. Saya mau pertanyaan saya kurang lebih seperti pertanyaan Mbak. Tidak tahu status hidup atau tidaknya. Status hidup atau tidak? Atau mungkin orang tuanya Yang pertama adalah tentang hutang. Ini caranya bayar hutang. Hutang itu ono apa kabeh. Yang kedua adalah bagaimana cara mendoakan bahwa orang tuanya apakah sudah meninggal atau belum. Mamang, baik. apalagi kalau di hutang kayak gitu, kayak anaknya itu nggak tahu gitu loh kalau orang tuanya ini punya hutang apa Anaknya aja. nanti duwe hutang. Angel iki pertanyaan ini. Di luar skenario. Silakan. Jawab. Setelah saya diskusikan terlebih dahulu. Oke. Ya, jangan lama-lama diskusinya. 1 tahun. Mau sewa kuta itu semua. Orang ketemu. Expecting them, expecting.
Yuk, cepat yuk. Yuk. Yang lainnya boleh ikut bantu menjawab. Ayo. Ya. Ya. Bon? Ya, oke. Semangat. Baik. Baiklah, saya mulai saja jawabannya untuk pertanyaannya Mbak Kirana. Baik, pertanyaannya Mbak Kirana tadi apa? Yaitu membayar utang yang wajib atau yang dikesampingkan. Ya. Jika seorang anak mempunyai harta yang cukup untuk melunasi sebuah utang, maka sah-sah saja untuk membayarkan utang tersebut secara lunas. Ketika seorang anak tidak mempunyai harta yang cukup, maka tidak diwajibkan untuk membayarnya secara lunas. Dan utang apapun itu tetap wajib diselesaikan secara lunas. Kalau anaknya nggak tahu orang tua kan tadi pertanyaan saya juga nyinggung kalau misalkan orang tuanya ini berhutang tapi anaknya itu nggak tahu kalau orang tuanya berhutang, itu apakah menjadi dosa atau beban bagi seorang anak ini kalau nggak membayar hutang tersebut? Tidak, karena tidak mengetahui, kecuali ada orang yang menagih hutang Tapi tidak dibayarkan. ya. Jadi selama benar-benar tidak tahu itu tidak apa-apa. Terima Kalau kasih ketika dari menagih Pak. baru bisa dikonfirmasi. Oke, terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua dan ketiga ini ya. Iya. Sama, pertanyaan sama. Ya. Untuk pertanyaannya Balia sama Mamas Ilham. Mama Silham. Belum kita ketahui situasinya atau belum ya. Doanya Paham banget sih. Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasuhku ketika kecil. Ampunilah dosa orang beriman dan orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup dan yang sudah wafat. Iringilah kebaikan antara kami dan mereka. Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah. Saya ingin menambahkan juga, ketika seorang anak tidak mengetahui status hidup matinya seorang orang tua, maka berdoalah seperti gimana ya? Ketika Bagaimana orang tua? beranggapan hidup, maka berdoalah seperti, ya Allah, semoga ketika orang tua aku masih hidup dapat kembali dengan selamat dan berkumpul kembali. Dan ketika sudah meninggal, maka semoga ditemukan jasadnya dan diserahkan semuanya pada Allah. Baiklah, presentasi dari kelompok 2 saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi yang sangat istimewa sekali. Pertanyaannya di luar dari dugaan. Nailah. Yang pertama, oke, saya akan memberi tambahan sedikit karena menyimpulkan ya. Tapi nanti setelah itu ada tayangan satu video. Setelah ini, kalau video nanti kita ATM, yaitu seberapa jauh kalian memahami tentang bagaimana hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ya. Jadi menghormati pada orang tua yang masih hidup, yang pertama adalah ringkasnya adalah satu, menghormati sebagaimana layaknya kasih sayang seorang orang tua terhadap anak. Sama halnya
orang anak terhadap orang tua, kaya sayangnya itu anak terhadap orang tua terhadap anak. Malah ini satu hadis adina menyebutkan bahwa kudune sayangnya anak karo wong tua itu malah luwih gede tinimbang sayangnya wong tua terhadap anak. Tanya, contoh mohon maaf, orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja, kan orang yang di media sosial, di sio-sio, diskusi, malah mohon maaf, alhamdulillah, di dosa di panti, jumbo, ada suatu, panti jumbo, ini bahaya, bahwa apa? Suwarga sing mengo, suwargane wong tuwa sing wis nalikane ora iso apa. Itu suwarga sing mengo. Nek orang tua kita masih hidup dan masih bisa bekerja dan sebagainya, kita hanya bisa berbagi hanya standar-standar saja. Tapi kalau orang tua yang sudah agak mohon maaf ya, yang kondisinya sudah tidak memungkinkan, itu malah bakti kita ketok. Artinya anak terhadap orang. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara baktinya anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Tadi mendoakan. Yang paling penting adalah menyelesaikan hutang dan menjalankan wasiat. Utang itu digawa mati. Mulane Mbah Mudin ning gone wong nak meninggal niku ditakoki. Nek wonten perkawis hakul adami, resnuna mesti. Monggo mangke menghubungi pihak keluarga. Ya nek sampeyan gadah utang tedik monggo diiklaske. Nek kada saged menghubungi sedereke napa putraku, wajib untuk diselesaikan. Lah panek utang sing tidak bisa utang yang tidak tahu Pak bagaimana? Ya wes. Jadi kita tunggu saja orang itu menagih hutang ataupun orang itu mengikhlaskan. Tapi wajib. Yang bagus siji utang. Nah, utang itu dibagi loro. Utang yang sifatnya kelihatan, utang piutang. Yang dua, utang yang sifatnya tidak kelihatan. Apa itu? Rupane sholat. Rupane sholat. Mana orang meninggal? Kudune nek meninggal kudune ditompo iki sholat yang piro. Kudu dibayar. Bayar nganggo apa? Ada Pak. Dikodok are. Lah meninggal kok dikodok? Dibayar nganggo denda. Rupane apa? Nyantuni fakir miskin. Tak sholatan sak mut. Satu mut itu 0, kilo pokoknya. 0,titik kilo. Hampir 1 kilo kurang dari 1 kilo. 0,8 berapa ya? 0,8 sak mut. Ya, mut. Jadi nih, misalnya seminggu para sholat, berarti 5 ping hitung. 5 ping itu berapa? 35. Nah setahun rasolat. Hitungan dewi. Ya, paham ya? Nah, oke. Sekarang ada satu video, silakan disimak. Ya, nanti diresapi dan dirungi dalam pikirannya masing-masing. Loh, udah bisa? Oke, mana? Itu langsung diklik tengah saja. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jujuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita
untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang menderah. Apalagi saat kita dikandungi. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suara, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka itu membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Nah, oke. Itu tadi sebuah refleksi kita bagaimana. Lah kok donane kabeh iki wis malah debu apa? Guyu apa dine metu bajune ripate. Ya, itu tadi refleksi ya bahwa kita itu wajib sayang dan patuh terhadap orang tua. Justru itu kasarnya wong tua. Kita cuma tinggal anak sing menjalani apa sih diminta orang tua. Lunga sekolah, tanggung jaluk, ya, mangan jaluk, ora pate enak protes.
ya, pasang sidik ngamuk, ya. Nah ini, maka mari kita benahi dan supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Nah, nanti sebagai apelnya rencana tidak lanjutnya nanti saya kirim link untuk menjawab yang sudah kalian pelajari selama pembelajaran ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi